Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat sore. Oke teman-teman, Sore. di sini saya akan berdiskusi dengan teman-teman saya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Saya Hukmaya Parsyadina dari jurusan Stigi PAUD UM. Dan untuk teman-teman dipersilahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Karunia Cantika dari Pendidikan Luar Biasa. Iya, Cikmi dah. Kok Cikmi? Perkenalkan, nama saya Nana Pripratama dari Prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Abdullah Aziz. Perkenalkan, nama saya Indana Lutfana Silva dari Pendidikan Luar Biasa. Baik teman-teman, apa kabarnya? Sehat? Ya. Sehat teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman, di sini kita bakalan berdiskusi tentang feminisme dan juga disorientasi seksual. Topik ini sangat menarik untuk dibahas dan juga di Indonesia sangat menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Oke, pertanyaan pertama, menurut kalian feminisme itu apa sih? Boleh dijawab? Feminisme itu apa sih? Baik, Izin menjawab ya. Oke. Ya, silahkan. Silakan, Mbak. Siapa? Saya. Ya, silakan Anda. Menurut saya feminisme adalah suatu gerakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender antara pria dan wanita. Tetapi perlu ditekankan bahwa feminisme bukanlah gerakan homogen, melainkan mencakup berbagai arus pemikiran dan pendekatan. Feminisme itu tidak hanya menguntungkan perempuan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan juga adil. Terima kasih. Terima kasih Nanda atas jawabannya. Teman-teman yang lain, adakah pendapat lain tentang feminisme itu apa? Dipersilakan untuk jelaskan ya. Kalau menurut saya, feminisme itu adalah upaya untuk melakukan penyetaraan, yang mana terdapat perilaku yang adil terhadap perempuan sebagai makhluk sosial maupun makhluk di hadapan Tuhan. Gitu. Oke, terima kasih Intan atas jawabannya. Indana dan juga Aziz, adakah pendapat lain tentang feminisme itu apa? Ada. Menurut saya, silakan. gerakan feminisme ini lahir atas dasar reaksi ketidakadilan dan diskriminasi terhadap sistem sosial patriarki, yang dimana gerakan ini lebih mengutamakan kaum laki-laki di berbagai bidang. Ya. Terima kasih Indana atas jawabannya. Apakah Aziz ada tanggapan lain terkait feminisme? Atau sependapat dengan teman-teman yang lain? Kalau aku sendiri, menurut pendapat Kak Nanda sama Kak Intan. Oke. Jadi pendapat ya dengan teman-teman? Iya, pendapat. Pendapat. Jadi feminisme itu perempuan yang memperjuangkan hak-haknya, terus juga kesetaraan dalam gender dan juga kebebasannya ya. Begitu teman-teman? Oke. Lalu menurut kalian apa sih penyebab adanya feminisme khususnya di Indonesia? Kenapa tuh? Apa deh penyebabnya?
kok bisa ada feminisme di Indonesia? Kalau menurut saya ingin menjawab, itu Ya. awal mulanya kenapa bisa terjadi feminisme itu karena kan berasal dari adanya bentuk-bentuk patriarki tersebut yang ada di masyarakat. Sehingga Iya, yang iya. mana di masyarakat itu sendiri kita ketahui itu sudah ada sejak zaman R.A. Kartini. Yang mana di zaman R.A. Kartini itu kan yang bersekolah ataupun yang bekerja itu hanya pihak laki-laki saja. Iya, iya, benar-benar. Jadi kayak emang seperti emansipasi wanita ya, feminisme itu, bahasa halusnya. Ya. Oke. Dari teman-teman yang lain, adakah tanggapan lain tentang penyebab adanya feminisme, khususnya di Indonesia? Dari Nanda, Aziz, atau Indana? Izin menjawab. Ya. Penyebab adanya feminisme menurut saya adalah pendidikan dan keterbatasan suatu akses. Sebelum gerakan feminisme, perempuan seringkali Ya. dilarang untuk meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi dan terlibat dalam berbagai pekerjaan. Nah, banyak yang bilang perempuan itu di rumah aja, Kak, mengurusi rumah dan lain-lain sebagainya. Nah, feminisme ini mengadvokasi hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan untuk bebas memilih karir sesuai dengan bakat dan minat mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih Nanda. Oke, dari Indana sendiri dan juga Aziz, adakah tambahan lain terkait penyebab adanya feminisme di Indonesia? Kalau Nanda tadi kan ketidaksetaraan dalam pendidikan yang didapatkan oleh perempuan dan juga laki-laki. Apakah setuju dengan teman-teman yang lain ataukah ada tambahan lain terkait ini? Setuju. Saya akan menambahkan sedikit penjelasan. Menurut pendapat saya, adanya prasangka gender yang menomorduakan antara perempuan dan laki-laki. Dan ada yang beranggapan kalau perempuan itu secara universal laki-laki berbeda dengan perempuan, yang mengakibatkan perempuan dinomorduakan. Seperti itu. Oke, terima kasih Dana. Dari Aziz sendiri nih, adakah tambahan atau setuju nih sama teman-teman yang lain terkait dengan penyebab Saya adanya feminisme di Indonesia? sependapat teman-teman sih dari Kak Intan sama Kak Nanda sama Kak Indah itu sudah jelas sependapat. Oke, jadi penyebab adanya feminisme tuh karena di Indonesia masih banyak perempuan yang terkena diskriminasi, lalu ketidakbebasan dalam pendapat dan juga stereotip bahwa perempuan tuh harus lemah lembut, sopan, dan banyak batasan-batasannya. Seperti perempuan tuh kalau merokok itu nggak etis. Lalu aku ingin tanya nih, saya ngomong sensitif nih, kenapa kita selalu menjadi objek seksualitas, padahal mereka yang jadi korban tuh sudah memakai pakaian yang menutup aurat dan juga sopan. Dari Aziz sendiri gimana nih tanggapan tentang hal tersebut? Apa teman-teman lain ingin jawab? Izin menjawab, menurut Ya. saya cara pandang budaya patriarki yang seringkali perempuan yang dianggap salah atau yang sering dipandang sebagai tidak baik dan sengaja sering memancing syahwat laki-laki. Tapi padahal perempuan tuh korbannya tuh biasanya sudah memakai pakaian yang menutup aurat loh, padahal sudah sopan.
Tapi kenapa bisa ya Betul. selalu menjadi objek seksualitas? Kenapa tuh? Dari Intan sendiri gimana tuh? Kalau menurut saya sih, Apakah dari ya? memang kalau yang seperti disebutkan Mbak Indana atau yang sering kita lihat itu banyak orang yang misal cewek itu menggunakan pakaian yang terbuka atau yang memperlihatkan aurat seperti itu. Tapi pada dasarnya orang yang menggunakan cadar sekalipun itu ada yang sampai diperkosa seperti itu. Jadi menurut saya yang menjadi permasalahannya di sini itu adalah laki-laki karena mereka itu tidak bisa menahan nafsunya itu loh, seperti itu. Harus diberikan pemahaman lagi. Jadi permasalahannya dari laki-lakinya ya? Oke, dari sini. Tergantung laki-laki itu sendiri. Oke. Betul. Jadi tergantung Apa itu gimana? kayak video orang kayak Tidak mau maksudnya. kayak tergantungan gitu, tergantungan diri. Jadi terus lihat itu kan banyak berbagai macam, bisa pergaulan otak, bisa apa saja. Benar. Jadi kalau lihat itu kayak ingin gitu kayak nafsunya itu tak pernah ngatur. Jadi ya itu masalahnya ya itu tadi. Jadi dari ayah itu dia Ya benar. Memang dari faktor sosial juga bisa berdampak. kebiasaan dia yang melihat hal-hal yang tidak baik seperti itu. Ya, Dan mungkin dari pergaulan apakah berpengaruh? bisa jadi sih Bisa. pergaulan itu Bisa jadi. bisa jadi. Oke, terima kasih. Kita jawabannya teman-teman. Lalu ada hal lagi yang ingin aku tanya ini, gimana pandangan kalian tentang perempuan yang merokok? Jadi kan dijelasin bahwa perempuan tuh kalau merokok tuh nggak etis. Kalau menurut kalian gimana? Perempuan yang merokok tuh? Dari Aziz atau Indah atau Nanda atau Aku Intan? sih Tergantung. sama Oke. pergaulan itu kan terkadang ada misalkan ini nggak merokok, perempuan kan Ya. merokok gara-gara apa itu lingkup pertemanan itu yang tidak baik gitu. Terus secara pendapat pribadinya yang tidak perokok itu kan ada yang manas-manasi gitu, kayak coba kayak coba merokok, Benar. enak lu rokok itu. Kalau gini, Tapi kan kayak gini ya, kalau kamu nggak ngerokok tuh nggak keren gitu. Iya, Kayak kayak gitu. Kayak gitu, kayak manas-manasi gitu loh. Iya. Jadi Iya. menurut pendapat sih, kadang ya imannya, kalau imannya kuat ya nggak sampai ke Nggak bakalan ya seperti itu. ke situ. Baik. Dari Intan sendiri ada tanggapan tentang hal ini? Kalau Perempuan yang merokok? menurut saya, cewek yang merokok itu sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir lagi, merokok itu kan opsional, tergantung orang tersebut apakah dia memilih mau sakit apa enggak gitu kan. Karena memang pada dasarnya kesehatan itu, rokok untuk kesehatan itu kan awalnya sudah tidak baik, apalagi kalau orang hamil itu kan bakal menyebabkan keguguran. Terus kalau untuk dampak sosial gitu, yang mana nanti ceweknya akan dianggap cewek yang nakal atau yang tidak bermoral dan lain sebagainya.
Itu sih Oke, dampaknya. Intan terima kasih atas jawabannya. Dari Indana dan juga Nanda nih. Atau ada pemikiran yang berbeda dari teman-teman? Atau setuju? Atau ada tambahan lain mengenai perempuan yang merokok? Sudah setuju ya berarti ya teman-teman? Kalau perempuan yang merokok tuh tergantung individu masing-masing. Dan juga harus memperkirakan baik dan buruknya merokok itu seperti apa. Begitu? Setuju teman-teman? Setuju. Ada tambahan Anda? Setuju? Ya, setuju. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, lalu ada hal yang ingin aku tanyain lagi nih. Gimana pandangan kalian tentang disorientasi seksual yang terjadi di lingkungan yang islami, seperti di pesantren, pondok, atau madrasah, itu seperti apa? Kenapa bisa terjadi di lingkungan yang seharusnya udah paham tentang itu ada disorientasi seksual gitu. Gimana itu teman-teman? Ada yang ingin mau menyampaikan pendapatnya? Pandangannya? Dari Indana, Aziz, Intan, atau Nanda? Kenapa bisa terjadi hal-hal yang seharusnya nggak terjadi di lingkungan yang seperti itu? Sebenarnya menurut saya itu Ya. yang bisa terjadi hal tersebut itu karena memang faktor utamanya mereka yang kalau di pondok itu kan misah gitu antara laki-laki dan perempuan. Jadi karena mereka ketemunya cewek sama cewek timbullah orientasi seksual tersebut kayak lesbian, gay, gitu, laki sama laki gitu lain sebagainya. Iya, iya. Dari yang lain gimana nih? Mengenai pandangan mengenai hal tersebut. Kenapa bisa terjadi? Indana? Menurut saya ya karena mungkin faktor pondoknya bisa jadi karena kan ada itu pondok yang khusus cewek, ada yang khusus laki-laki sendiri. Biasanya itu gara-gara mereka sering bertemu sesama jenis itu kayak nggak ada yang lain itu biasanya mengakibatkan disorientasi. Terus juga bisa disebabkan oleh kemajuan teknologi dan budaya-budaya yang menyebabkan disorientasi di pondok. Benar sih. Oke, terima kasih atas jawabannya Indana. Dari Aziz dan Nanda sendiri, ada tambahan atau sanggahan atau yang lain yang mau disampaikan terkait disorientasi seksual? Gimana? Atau mungkin juga itu ya, dari pihak sekolahnya atau pondok pesantrennya yang kurang dapat mengawasi kegiatan-kegiatan santrinya. Karena banyaknya santri nggak mungkin diawasi satu-satu ya teman-teman. Jadi hal seperti itu jadi terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak pondokan atau sekolah itu sendiri ya. Iya. Begitu teman-teman? Atau Ya, betul. ada? Oke. Betul. Terima kasih. Dari Aziz dan Nanda berarti setuju nih ya kalau disorientasi seksual yang terjadi di lingkungan Islami itu karena pergaulan yang terbiasa sesama jenis, jadi menimbulkan rasa-rasa yang tidak seharusnya terjadi
jadi terjadi gitu. Dan juga pengawasan dari pihak-pihak pondokan atau madrasah yang kurang. Seperti itu. Apakah setuju dengan Iya, pendapat setuju. teman-teman yang lain? Setuju ya? Oke, Iya, aku lanjutin nih. Yang setuju. Ini juga agak sensitif nih, karena bakal menimbulkan dua pihak. Ada yang pro, ada kontra nih. Menurut kalian, pekerjaan rumah tangga itu kewajiban seorang suami atau seorang istri? Gimana tuh? Dari ada yang pro, ada kontra nih seharusnya. Ayo, boleh dijelaskan pendapatnya. Ada yang pro, ada kontra nih. Dari yang pro nih. Dari pro suami siapa nih? Kewajiban ini kewajibannya suami. Siapa nih? Yang ingin menyampaikan? Aku. Kalau menurut aku sih itu emang yang kewajiban suami ya. Karena memang dijelaskan juga dalam hadis Rasulullah itu bahwa pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban suami gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi, kalau memasak terus mencuci itu sebenarnya juga kewajiban suami juga, bukan hanya kewajiban istri dan lain sebagainya. Itu sih menurut aku. Oke, dari yang pro ke ini kewajiban istri, ada nggak yang ini tuh harusnya kewajiban istri karena suami tuh udah capek-capek menafkahi keluarga, masa harus pulang-pulang harus ngerjakan pekerjaan rumah kayak cuci baju lah atau nyapu atau ngepel gitu. Siapa ini yang pro ke istri? Yang kewajiban seharusnya kewajiban istri. Kalau aku sih ya, kan dalam ajaran Islam, pekerjaan rumah tangga sejatinya adalah tanggung jawab suami. Tetapi jika dilakukan oleh istri, maka akan mendapatkan pahala yang setara dengan jihad. Berarti misalkan itu pekerjaan rumah tangga dilakukan oleh si istri, berarti nggak apa-apa. Ya dapat pahala double-double gitu ya, kalau istrinya ikhlas dalam bantu suaminya mempekerjakan pekerjaan rumah. Dari Nanda sendiri gimana nih? Pro ke istri atau ke suami? Ini harusnya kewajiban suami atau istri nih? Dari Nanda sendiri gimana nih? Izin menjawab. Ya. Menurut saya itu bukan kewajiban istri, melainkan tanggung jawab yang dibebankan pada suami. Tetapi kalau sang istri mau mengerjakan itu boleh. Apalagi kalau suami dan istri itu saling membantu satu sama lain. Tetapi kalau keberatan bisa hanya pembantu untuk meringankan bebannya. Terima kasih. Terima kasih Nanda. Oke, aku penasaran sebenarnya dari Aziz sendiri gimana nih? Kan nantinya bakal jadi suami kan pastinya. Gimana nih pandangannya? Ini kewajiban suami atau istri ya? Nah, gimana nih? Cewek-cewek pasti penasaran nih. Dari sudut pandang gimana? Pandangan tentang kewajiban rumah tangga ya. Itu menurut saya itu sebenarnya bersifat fleksibel. Terus didasarkan pada kesepakatan bersama antara suami dan istri. Terus kayak misal dalam masyarakat modern ini semakin banyak dengan pasangan yang mengadopsi pendekatan kesetaraan dalam tugas rumah tangga itu, berarti baik suami maupun istri dapat berkontribusi secara aktif dalam menjalankan tugas-tugas domestik dan merawat anak, sehingga penting untuk menghormati keputusan bersama, terus memastikan bahwa pembagian tersebut didasarkan pada kekuatan
apa itu dan preferensi masing-masing pasangan. Oke, berarti harus ada komunikasi antar pasangan ya, Ya, gitu. Jadi teman-teman kalau nanti udah punya suami atau istri harus saling komunikasi lah, harus saling bicara dalam bekerja ya teman. Betul banget sih. Nah, oke. Mungkin dari banyaknya permasalahan yang terjadi, solusinya itu cuma satu ya. Dalam Islam sendiri itu udah sangat menyatakan perempuan juga banyak tentang orientasi seksual ya. Contohnya kalau dalam perempuan itu terdapat pada surat Al-Imran ayat 145 dikatakan jika dihidupkan wanita dalam iman dan ya mempunyai derajat yang sama dalam urusan ibadah dan Allah tidak akan pernah menyanyiakan amal yang beribadah maaf. Terus juga ada pada surat An-Nisa ayat 19 Allah berfirman jika wanita tidak boleh dikuasai dengan cara paksa dan juga tidak boleh mengambil kembali sebagian dari apa yang Allah diberikan padanya terkecuali bila mereka melakukan kejadian yang keji. Dan juga terdapat surat An-Nisa ayat 3 yang wanita itu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil sehingga tidak boleh mendapatkan penganiayaan dan hukum dalam menyakiti hati, terus juga terdapat dan haram untuk dilakukan. Seperti itu teman-teman. Setujukah terkait solusi yang aku jelaskan tadi, bahwa solusi itu sebenarnya ada dalam Islam karena sudah dijelaskan di Al-Quran dan juga hadis. Gimana teman-teman? Apakah setuju? Setuju. Setuju. Setuju ya? Setuju. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk diskusi sore hari ini. Dan teman-teman juga semangat ya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih sebelumnya. Ada yang mau disampaikan kepada para penonton? Teman-teman? Atau ada salam yang ingin disampaikan kepada penonton nanti? Dipersilahkan. Semangat. Itu aja sih. Semangat. Ya, semangat Tuh. teman-teman. Yang lain gimana nih? Semangat. Semangat. Oke, Ya. dari Intan. Semangat ujian. Oh ya, semangat ujian. Semoga ujiannya Ya, semoga ujiannya IPK lancar ya. 4. Amin. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah berdiskusi dengan aku sore hari ini, dan untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan salam perpisahan dulu ya teman-teman. Ya. Iya. Dadah. 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 Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih. teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Makasih.